Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada di dalam program Bible and Coffee ini. Saudaraku, program ini bernama Bible and Coffee karena kita terlebih dahulu harus mencari kebenaran Tuhan, pribadi Tuhan sendiri, pribadi Allah sendiri. Setelah itu baru kita mengerjakan perkara-perkara dunia, iya kan? Sehingga Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita lakukan dan kita percaya, itu janjinya. Kalau kita mengerjakan apa yang dia janjikan, maka kita akan mendapatkan apa yang dia janjikan. Dia akan menggenapi, Allah di dalam Yesus Kristus akan menggenapi apa yang dikatakannya. Karena benarlah firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tertanam dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Orang yang mendengar firman dan melakukannya, Yesus bilang diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada angin ribut, ada masalah, ada pergumulan, rumah itu tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Kita hidup dan kita rindu hidup kita memiliki dasar yang kuat. Firman Tuhan sebagai dasar dan pondasi kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemik ini kami hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Apapun yang terjadi, semua dalam rencana Tuhan. Dan ini yang kami percaya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami dalam waktu yang singkat ini. Biar Roh Kudus beracara buat setiap kami, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang 11, ayat pertama, kita sudah tahu betul tentang ayat ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang begini, iman adalah dasar. Sama-sama bilang sama saya, dasar. Iya kan? Dasar dari apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam hidup ini ada begitu banyak pengharapan. Tapi dalam pengharapan kita mesti ada dasarnya. Apa dasarnya? Iman. Iya kan? Dasar pengharapan kita kepada Kristus adalah iman. Sekalipun kita belum melihat, namun kita beriman. Kita percaya. Makanya Alkitab jelas katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun pengharapan kita harus didasari dengan iman. Dan yang kedua, kita bilang begini, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada pembuktian, ada yang dilihat dari apa yang tidak kita lihat. Jadi dimulai daripada dasar sesuatu yang kita harapkan dan ada pembuktiannya, ada proofnya ya saudara ya. Sehingga segala sesuatu yang kita harapkan, kita melihatnya dengan apa? Dengan iman. Berarti dalam kita beriman, dalam kita percaya kepada janji-janji Tuhan, ada pembuktian. Sama-sama bilang sama saya, ada pembuktian. Jadi hidup ini bukan soal apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Karena kalau kita terfokus dengan apa yang kita lihat, maka kita akan kecewa. Kita udah berdoa, kita udah berpengharapan, kita udah yakin, tapi yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan doakan. Orang yang seperti ini akan gampang kecewa. Tapi kita mengerti betul, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dasarnya apa? Kembali lagi, iman. Amin saudara. Dasarnya karena iman. Dengan iman ini kita punya base, kita punya dasar. Sebagai dasar yang kokoh, ada yang kita harapkan. Saya berharap rumah tangga saya dipulihkan. Saya berharap ekonomi saya dipulihkan. Saya berharap Tuhan campur tangan dalam pergumulan masalah saya. Saya berharap rumah tangga saya dipulihkan. Saya berharap kesehatan saya diberkati oleh Tuhan. Itu dasarnya. Kita mesti miliki adalah iman.
Dan ada buktinya nanti ketika kita beriman, ketika kita percaya. Dan buktinya adalah apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat itu akan dinyatakan. Amin saudara. Makanya Yakobus dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat bilang begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Lihat saudara. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa buatlah dirimu merasa bahagia tatkala engkau dalam pengujian, tatkala engkau diuji, tatkala engkau dibentuk, tatkala engkau dididik. Berbahagialah. Kenapa? Karena kamu tahu ayat 3 bahwa ujian terhadap imanmu, lihat, dalam sekolah imanmu, iya kan, akan menghasilkan sebuah ketekunan. Sampai sini dulu. Akhirnya kita mengerti kalau ada tantangan, masalah dalam kita mengiringi Yesus. Anggaplah itu sebagai suatu apa? Sebagai suatu kebahagiaan. Maksudnya apa? Kok ada masalah dibilang bahagia, pendeta? Saya difitnah kok dibilang bahagia. Rumah tangga saya belum pulih kok dibilang bahagia. Banyak pergumulan yang saya hadapi kok dibilang bahagia. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa kita berbahagia? Karena kita tahu di dalam setiap ujian, di dalam setiap masalah kita masih punya pengharapan. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia akhirnya mengambil jalan pintas. Udahlah percuma lah saya berusaha, udahlah percuma saya berdoa, udahlah percuma saya berharap, toh masih begini-begini juga, udah nggak bakal bisa dipulihkan lah. Udahlah dokter bilang udah nggak bisa sembuh, ya udah berarti nggak bisa sembuh. Udahlah pengadilan juga bilang nggak bakal bisa dipulihkan rumah tangga saya. Udahlah cerai aja cerai. Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah orang yang tidak punya pengharapan. Tapi kita hidup memiliki pengharapan. Dari mana kita memiliki pengharapan? Faith, iman yang membuat kita memiliki pengharapan. Makanya Yakobus tadi bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan ngeluh, jangan komplain, berbahagialah. Mungkin untuk sebagian orang bilang, wah udah kepukul di otak. Masa orang punya masalah disuruh bahagia? Saudaraku, kita bahagia karena kita tahu di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan selalu ada campur tangan Tuhan. Oh haleluya. Itu sebabnya Yusuf bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupku, tapi Allah turut berkarya. Allah campur tangan untuk mereka-rekakan yang jahat, untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Kita pegang perkataan firman. Roma 8 ayat 28 jelas bilang, kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk hal-hal yang merupakan ujian, hal-hal yang termasuk merupakan kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan turut bekerja. Kenapa? Ayat 3 tadi bilang bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan sebuah ketekunan. Tekun apa? Tekun mencari Tuhan. Tekun apa? Tekun mengandalkan Tuhan. Tekun apa? Tekun berpengharapan. Tekun apa? Tekun berpegang kepada janji Tuhan. Itu yang akan menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berarti the end of the day-nya, pada hari-harinya nanti akan ada buah yang kau bisa nikmati dari pengharapanmu, dari imanmu kepada janji Tuhan. Mungkin sekarang belum engkau nikmati buahnya, iya kan? Karena buah nanti prosesnya lumayan, saudara, nggak cepat. Kita baru tanam, kita tunggu dulu dia bertumbuh, kita mesti pupukin pohon, kita mesti siramin pohon, dia berbuah baru bisa kita nikmati. Tapi ada waktunya. Sama-sama bilang sama saya, ada waktunya. Kita nggak bisa bilang mau cepat, mau instan. Nggak bisa, saudara. Kita perlu waktu untuk menikmati buah. Waktunya bagaimana? Ini waktunya tadi. Anggaplah kebahagiaan ketika ada masalah dalam hidupmu. Berbahagialah, jangan mengeluh, jangan komplain. Kenapa? Karena nanti dalam ujian imanmu, engkau mendapatkan sebuah ketekunan. Itu tahapan selanjutnya. Tekun mencari Tuhan, tekun mengandalkan Tuhan, tekun berdoa, tekun baca firman, tekun berpuasa. Itu merupakan ketekunan tatkala kita masuk dalam ujian iman. Tapi pada akhirnya iman kita ada buahnya. Pengharapan kita kepada Yesus tidak akan mengecewakan. Itu yang kita pegang. Sehingga akhirnya kita memiliki buah dan menikmati buah apa yang kita sudah tabur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap terus ingat, dalam iman kepercayaanmu kepada Kristus tidak akan ada yang pernah mengecewakan. Karena Dia berjanji, Dia juga yang akan menepati apa yang Dia janjikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah firman termaterai dalam hidup kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Tangan Tuhan menopang setiap umat-Mu, tangan Tuhan meneguhkan, menguatkan setiap umat-Mu. Sehingga akhirnya kami mengerti, dalam hidup ini kami harus hidup memakai iman. Karena dengan iman kami memiliki dasar untuk berharap. Dengan iman kami memiliki bukti dari
apa yang tidak kami lihat. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.